Bung Ganjar pasti lebih terbatas pengabdiannya. Presiden Jokowi ya sudah Seluruh pasti, Indonesia dan gitu. seterusnya. Jadi nggak ada yang aneh Kang ya. Istilah petugas partai itu bukan yang disuruh-suruh gitu-gitu loh ya. Itu kan bukan metafor. Oke. Kalau petugas partai dalam hal ini, petugas partai itu petugas dalam ungkapan metaforik. Pak Jokowi ini deket lah, betul kata Kang Sobari. Mungkin kalau bahasa Kang Sobari tadi baik dari sisi personal maupun sisi politik, sesama kader partai sama dekat. Telepon kita ini ndak apa-apa Pak, ya orang kok do nafsir sing ora-ora. Gitu Pak Jokowi ya kan. Orang nafsir yang bukan-bukan, apalagi mereka itu loh yang mendapat keuntungan politik dari keretaan kita. Kang Sobari, selamat datang lagi di podcast BAP, Brother Podcast. Selamat, terima Sayang kasih. hari ini kita nggak dibarengi sama Mas Jo, tapi berdua aja biar lebih intim, nggak apa-apa. Berdua lebih Lebih intim. personal. Iya, lebih personal, bisa jalan-jalan bareng, Jumatan bareng, Iya. ke pasar bareng. Ke pasar bareng. Nah, itu Pak Jokowi. Ya. Oh iya. Berduaan sama siapa? Berdua sama siapa Pak Jokowi? Sama Bung Ganjar lah. Masa sama siapa ya Masa kan? sih? Soalnya katanya ini rame-ramenya katanya Pak Jokowi ini Ganjar ini katanya habis menikam Pak Jokowi dalam tanda kutip gitu loh. Gara-gara persoalan bola kemarin itu loh, Piala Dunia katanya Ganjar menolak ini gitu ya. Terus katanya ada yang berspekulasi ini Ganjar sama dengan menikam Pak Jokowi. Apa bener begini kalau pandangan Kang Sobari? Dari hubungan mereka yang sudah lama, sangat intim, Sangat intim. sangat ideologis. Ideologis, Relasi mereka itu pastilah sangat ideologis. Ya, sama-sama kader partai, Iya, partai yang sama. sama-sama petugas Oke. partai. Oke. Pasti sebagai yang serba sama-sama, itu kan mau tidak mau membicarakan juga urusan-urusan yang sama komitmennya. Ya. Urusan-urusan yang wilayah ideologinya ya juga sama. Nah, ini pengabdian kan, ini wilayah ideologi. Oke. Saya mengabdi untuk kepentingan kepentingan bukan kepentingannya partai. Saya ditugaskan oleh partai untuk mengabdi kepentingan orang banyak. Wilayahnya itu pada luasnya tinggi rendahnya jabatan. Bung Ganjar pasti lebih terbatas pengabdiannya. Presiden Jokowi ya sudah Seluruh pasti, Indonesia dan gitu seterusnya. Ya kayak gitu, Bung. Kayak gitu. Jadi enggak nikam apa. Tapi ada yang menarik tadi istilah yang dipakai sama Kang Sobari itu soal petugas partai. Kita dulu pernah ngobrol di sini soal istilah petugas partai yang sering disalahartikan atau dipeorasi oleh orang. Dianggap jelek. Teknis. Kalau Kang Sobari gimana waktu itu ngelihat petugas partai? Petugas partai itu Ibu Mega dengan sendirinya. Aku ketua partai. Aku ini membagi jatah wilayah-wilayah tugasmu. Kamu yang jabatannya begini tugasmu seperti ini. Kamu tidak ke masyarakat, tetapi kamu lebih mengurus organisasi. Kan mengurus organisasi membesarkan partai. Oh, kamu keluar, tugasmu di luar. Di luar itu apa? Memelihara jiwa masyarakat dan harapan masyarakat dipenuhi. Kalau orang udah memenuhi harapan masyarakat, kan tinggi sekali itu. Apalagi tugas partai itu presiden. Soal republik ini yang diurus.
Betul. Sak republik. Jadi nggak ada yang aneh Kang ya. Istilah petugas partai itu bukan yang disuruh-suruh gitu-gitu loh ya. Itu kan bukan metafor. Oke. Kalau petugas partai dalam hal ini, petugas partai itu petugas dalam ungkapan metaforik. Jadi Tapi kalau Pak Satpam, ini petugas dari kantor ini urusannya ya Satpam ya mengamankan lingkungan kantor ini aja. mungkin lebih enak kalau di Pak Moksin, mungkin orang bisa lebih gampang kalau disebut dia pemegang mandat partai gitu ya. Dimandatkan oleh partai dengan tugas tertentu. Menerima mandat partai. Iya, sesuai ideologi dan pandangan atau sikap partai. Kira-kira gitu ya petugas partai Kang. Iya, tapi itu tadi kata petugas itu dimaknai dengan kata yang sebenarnya dengan makna sebenarnya. Iya, betul. Ini makna metaforik, jangan main-main. Bukan ledek-ledekan ini, bukan melecehkan ya istilah sama sekali tidak. Bung Karno pun petugas partai dalam hal ini. Iya. Pada saat itu ya. Iya. Bung, seperti terjadi di NU. Oke. Ya ini agak sedikit menyimpang tapi ini urusan yang sama nanti ketika NU di zaman Gus Dur kok nggak ada urusan, NU nggak dilibatkan dalam pemerintahan, kita ini ibaratnya hanya pemadam kebakaran. NU itu baru penting, baru ada gunanya kalau ada keruwetan NU turun menata kembali keadaan. Orang mengeluh gitu ya, Gus Dur bilang, apa kamu kira kurang? Kamu menjadi pemadam kebakaran bagi masyarakat Indonesia. Indonesia itu sudah penting gitu. Apa kurang hebatnya gitu? Apa kurang hebatnya pemadam kebakaran republik? Nah, begitu juga apa kurangnya petugas partai? Oke. Kembali ke soal Jokowi dan Ganjar ini kemarin. Iya. Jadi gini, Kang, di luar ini banyak yang berspekulasi, pengamat dan lain sebagainya. Ganjar ini sudah menikam Pak Jokowi. Jokowi udah capek-capek menyiapkan acara, tiba-tiba Ganjar menolak di tengah jalan. Dan ini katanya sebuah perilaku pengkhianatan. Padahal kalau kita ingat Pak Jokowi ini deket lah, betul kata Kang Sobari. Mungkin kalau bahasa Kang Sobari tadi baik dari sisi personal maupun sisi politik, sesama kader partai sama dekat. Itu ketiga-tiganya menjadi satu itu. Betul. Ketiganya personal, jangan terlalu personal. Artinya jangan meninggalkan kewajiban partai. Oh ya iya, personal sih personal. Kalau ngerokok boleh personal, itu ngerokok bareng-bareng. Nah, gitu. Fenomena yang paling dekat ini adalah ketemu dua-duanya nih. Pas ada kunjungan kerja Pak Jokowi ke Boyolali, di daerahnya Pak Ganjar, daerah ininya pemerintahan Pak Ganjar. Mereka ketemu selama beberapa waktu bareng, jalan bareng, mulai dari ke pasar bareng, sholat Jumat bareng. Artinya dekat. Kalau Kang Sobari, ini kan dua-duanya kira-kira sama-sama pria Jawa, Kang. Gesturnya ini Kang Sobari kira-kira yang orang Jawa paham nih kira-kira. Iya. Sejauh ini Kang Sobari ngeliat dua orang ini ketemu gimana tuh? Menunjukkan apa gestur mereka keduanya? Jadi stratifikasi itu menentukan cara kita mau menyampaikan perasaan. Ya dalam hidup kan boleh sekali, sangat lumrah kalau ada orang itu kecewa. Tapi Bung, cara kecewa menurut orang Jawa itu ada batasan-batasan struktural. Nah, dalam hal ini struktur ini maknanya stratifikasi. Nah, ada ungkapan dalam menyatakan kekecewaan. Itu ada dupak bujang. Apa tuh, Kang? Ada dua, dupak bujang, esem bupati. Apa tuh? Ya kalau kita berkomunikasi dengan bujang, layer atas, ya orang di level atas komunikasi dengan orang di level bawah. Nah, itu kalau dengan bujang itu digunakanlah itu ungkapan dupak bujang. Dupak itu ya pakai kaki. Menendang. Semacam menendang, menyepak gitu ya. Begini, begini juga bisa. Orang kena. Kelihatan
levelnya nih bedanya. Oh iya, bahkan. Nggak boleh gitu. Takut nggak dipahami. Oke. Takut nggak dipahami Oke. istilah. Ada esem bupati. Ya kalau kita bicara strata atas dengan sesama strata atas. Oke. Senyum itu udah esem. Esemnya anggigit lati. Kalau dalam ini menguraikan esemnya seorang wanita, tokoh wanita dalam dunia sastra Jawa. Nah, kalau kita ngomong dalam tata pemerintahan, relasi orang satu derajat atau derajatnya tidak harus sama, tapi itu kan level orang tinggi semuanya. Sama-sama elit. Sama-sama elit. Ya, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Presiden mesem gitu. Ya, itu aja gubernur udah paham. Iya. Udah paham. Betul. Tidak perlu ada begini, Bung. Kalau udah begini nih, ini ungkapan ya buta-buta lah itu, bukan satrio. Artinya kalau kita sambungin nih ke pertemuannya Jokowi dan Ganjar ini, kalau ngelihat dari gesture mereka, Kang Sobaring lihat bener nggak sih katanya Jokowi jangan-jangan menyimpan kekecewaan nih pada Pak Ganjar? Ya boleh saja. Iya, tapi kalau ngelihat lumrah. dari pertemuan itu Kang Sobaring ngelihatnya gimana? Ngelihat gesture mereka? Pertemuan sesudah kasus itu. Kecewa sebelum sana. Iya. Kemarin tuh ada kecewa, biarpun makanya Pak Jokowi juga mengulang kita siap. Oke. Menjadi tuan rumah. Bedakan apa yang politik, apa yang olahraga, dan apa yang olahraga. Nah, ungkapan itu kan senyum bupati itu namanya. Bukan dupak bujang. Jadi sang bupati ya bukan letterlek bupati, ini presiden. Presiden ngomongnya selembut itu cuma dan dibulak-balik ditekankan, kan ada beberapa kali diputar lagi ditekankan tanda bahwa ya inilah mustinya, inilah seharusnya. Kenapa ada yang tidak? Tapi ya sudah sampai di situ. Ya sampai senyum itu ya sudah. Udah selesai gitu ya. Senyum. Ya ada bekas. Iya. Nabet. Tentu saja, biasa. Tentu saja. Namanya orang. Bung, kalau ayah dan anak kan bisa begitu. Ayah dan anak. Ya. Apalagi ini sesamanya pejabat yang prinsipnya orang lain yang diikat oleh satu kredo, oleh satu etik. Betul. Yang sama. Spirit perjuangan yang sama. Ya bisa lah, namanya manusia. Justru bagus kalau kita itu pernah sengketa sama. Tapi sengketanya ya esem itu tadi. Bukan sengketa itu lalu gebrak-gebrakan meja, lalu ada narik pistol. Bukan. Kalau itu urusan lain lagi. Itu bukan esem bupati. Jadi kalau Kang Sobaring lihat ini bahwa mungkin Pak Jokowi sempat kecewa. Tapi ini bukan semacam kekecewaan yang berkepanjangan ya, biasalah kayak gitu. Enggak. Mungkin kita bandingkan dengan kasus yang kira-kira sebetulnya nggak mirip-mirip amat sih, nggak mirip sih, cuma misalnya dulu waktu awal-awal Pak Jokowi naik jadi presiden itu kan dia dikenal karena duetnya di DKI itu dengan Ahok. Ketika Ahok kemudian tersangkut kasus hukum, yang dalam hal ini kita sampai sekarang yakin bahwa itu mengada-ada. Oh, bukan tersangkut itu. Apa tuh? Disangkut-sangkutkan. Iya, disangkut-sangkutkan. Makanya saya bilang mengada-ada. Semua tentu orang ada sisi dalam dirinya berharap mudah-mudahan Pak Jokowi bantu gitu loh. Kira-kira di tengah. Tapi ternyata Ahok harus menerima hukuman kasus itu gitu. Iya. Nah, artinya kan pasti ada kekecewaan, Kang ya. Oh, jangan salah. Kalau Ahok Bung Ahok enggak begitu kecewa itu. Iya. Ya cuman dalam hati, mengapa? Sama-sama tahu, Bung. Lah iya itu. Kalau Bung Ahok enggak kena, yang kena Pak Jokowi. Nah itu kira-kira. Kalau Bung Ahok kena, Pak Jokowi membela. Pak Jokowi sekaligus kena. Iya, artinya setelah itu ya biasa-biasa saja. Sesudah itu. Iya.
Bahwa itu membekas ya tentu saja, tapi inilah bagian dari perjalanan politikus kira-kira gitu. Sesudah membekas itu dihapus. Iya kan? Oleh embun malam. Hilang sendiri. Apalagi kalau Pak Jokowi sudah melemparkan senyum. Ya. Kalau senyum itu sudah disambut oleh Bung Ahok dan menjadi ketawa. Iya, memang kita dulu mengalami kegetiran. Tapi di mana kegetiran itu sekarang? Mungkin levelnya kayak gitu kasusnya dengan begitu. Jokowi Ganjar sekarang. Bisa lebih rendah dari bisa lebih rendah lebih enteng dari lebih itu. Enteng. Bisa. Kan nggak ada korban-korban apa-apa. Betul, hanya ya ini sepertinya kita tidak kompak. Kesan orang. Ya. Para analis, para pengamat itu kan. Pengamat namanya juga pengamat. Mengamati kan dari jauh. Kan tidak harus tepat. Harus tepat. Kalau istilah yang dipakai itu banyak, ada pengamat banyak istilah yang memakai Pak Ganjar menikam, itu menurut Kang Sobari itu tepat nggak istilah itu? Itu dupak bujang itu. Ungkapan yang dipakai itu bahasanya dupak bujang. Oke. Jadi takut nggak tahu maka didupak. Orang khawatir tidak paham, maka dipakailah menikam. Istilahnya dikeras-keraskan gitu loh ya. Sarkastik. Iya, Itu terlalu sarkastik untuk seorang bupati. Apalagi bupati di sini ini presiden dan di atasnya bupati yaitu gubernur. Ya kan ungkapan itu kan demikian rupa. Esem lah itu. Bukan terus menjadi sesuatu yang hanya tikaman. Ya boleh dipakai itu karena itu bukan orang Jawa. Yang memakai itu kan ya perlu kehati-hatian dalam menyampaikan sesuatu tafsir. Kalau tafsir itu malah membuat semakin ruwet. Dan mungkin sekali banyak tafsir yang menambah ruwet, banyak tafsir yang menyatakan ini, melawan ini, tidak. Tafsir itu sering tambah ruwet. Apalagi tafsirnya orang-orang yang prinsipnya tidak senang Pak Jokowi. Mumpung ada momen begini, gue tafsirkan yang bukan-bukan. Itu untuk orang yang tidak senang tapi tidak punya kepentingan lebih jauh. Bagi mereka yang punya kepentingan lebih jauh, gue babat lo, gue adu lo berdua. Malah diadu dengan partainya sekaligus. Karena ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Nah Kang, Jokowi ini kan sebagai seorang presiden sebetulnya dia punya protokol ketika ketemu sama orang ya. Artinya dia kalau memang dia betul-betul memendam kekecewaan, sebetulnya dia bisa saja memberikan jarak. Kang Sobari gimana ngeliatnya? Kayak misalnya gini, bahkan pada momen tertentu misalnya dulu pernah dia ketemu beberapa bulan lalu ketemu Surya Paloh menolak untuk dipeluk. Bahkan sampai dia sendiri punya protokol pribadi gitu, sampai menolak untuk dipeluk gitu ya misalnya. Nah, sejauh ini Kang Sobari ngerasa nggak sih dari pertemuan di Boyolali ini sebetulnya Pak Jokowi berusaha memberikan jarak ke Ganjar atau enggak sih sebetulnya? Kalau dua gentleman. Gentleman, sebutannya harus gentleman ini. Iya. Tidak boleh sebutan. Ini merujuk juga ke dunia barat. Dua orang gentleman. Dan punya agreement. Iya. Ya gentleman agreement itu tidak mungkin ada namanya melukai loyalitas. Kan mereka punya sesuatu yang dinamakan loyalitas. Loyal satu sama lain, loyal kepada pimpinan. Kan tidak mungkin mereka memperlihatkan sikap yang tidak menggambarkan perilaku gentleman, malah menggambarkan sikap dupak bujang. Malulah sama Bu Mega. Malu sama Bu Mega. Malu sama kredo hidup yang dikeluarkan oleh partai. Nah, kalau kepada Pak Ganjar ya memang siapa yang mau melukai kredo hidup yang
ditetapkan oleh partai. Betul. Siapa yang mau mulai melukai loyalitas, kebersamaan, kebersamaan dua orang gentleman. Betul. Bukan dua orang hanya sekedar dua orang. Iya. Tapi sebagai Wong lanang, bukan. Ini gentleman. norma sosial ya, sebagai norma umum gitu ya. Itu kaitannya tidak sekedar norma sosial. Norma sosial bagi dua tokoh ini kan penting-penting nggak penting. Sebelum ada norma ini ada di sini. Ini watak gentleman itu ukurannya sini. Gentleman tidak akan melukai satu sama lain, tidak akan memulai dengan mengoyak tatanan relasi yang begitu lembut seperti bendera merah putih. Enggak akan dikoyak. Enggak akan dikoyak, Bung. Toh komitmennya dua-duanya sebetulnya sama saja ya. Datang dari tempat yang sama untuk menuju tujuan. Enggak, ini bersama. Saya kalau nanya Kang Sobari kok soal-soal begini kok jawabannya kayaknya santai-santai saja. Orang menggambarkannya itu udah kayak siap bertempur ini dua orang, seolah-olah begitu dua tokoh. Aku takut capek. Maksudnya takut capek gimana, Kang? Mengucapkan kata-kata yang khianat. Khianat itu menimbulkan luka, kelelahan dibanding dengan loyalitas. Karena faktanya juga tidak begitu kalau Kang Sobari lihat. Tidak begitu. Bahkan pertemuan keduanya juga tidak menggambarkan adanya gesekan gitu ya. Pertemuan keduanya itu kalau ada pada dua gentleman itu sesuatu yang tergores. Pertemuan itu menghilangkan apa yang namanya goresan-goresan yang sebenarnya dengan sendirinya umpama tidak ketemu pun juga tidak apa-apa. Artinya ketemu dan tidak ketemu sama saja. Tapi kan kalau ada ketemu begini minimal ada tontonan menarik buat masyarakat kan. Kalau ini ketemu, ini untuk fungsi komunikasi publik. Betul, ya. Kalau komunikasi pribadi telepon kita ini ndak apa-apa Pak, ya orang kok do nafsir sing ora-ora. Gitu Pak Jokowi ya kan? Orang nafsir yang bukan-bukan, apalagi mereka itu loh yang mendapat keuntungan politik dari keretaan kita. Mereka menciptakan keretaan, membayangkan ada yang retak pada kita supaya menghibur dirinya sendiri karena bakal memperoleh limpahan suara, memperoleh keuntungan bahwa ternyata situ itu tidak terlalu kompak. Ya, itu kan nyenengin mereka. Jadi menurut Kang Sobari ini justru pertemuan keduanya ini pesan, ini kayak keduanya ingin ngasih pesan kepada publik bahwa ya gini-gini aja kita, biasa-biasa saja. Ya begitu, bisa jadi seperti itu. Karena memang komunikasi publik itu juga penting. Iya. Kalau kita bicara dalam politik nggak boleh ngomong hanya hakikat. Betul. Hakikat itu biarlah dibicarakan di antara dalam dunia tarekot harus sana. Ada perlambang dan teatrikal juga ya. Itu harus teatrikal lah. Namanya komunikasi politik. Politik itu maksudnya menceritakan kebenaran dengan cara yang benar. Ada menceritakan kebenaran tetapi dengan melukai. Yaitu kalau tidak dua gentleman, kalau tidak esem bupat. Kalau esem dupa bujang ya itu tadi keras. Hidup ini keras. Nah makanya itu tadi yang saya bilang, mungkin kalau saya ngelihatnya Pak Jokowi itu sebetulnya punya waktu dan punya kuasa untuk protokolernya ngatur demikian rupa kalau dia kecewa. Kalau dia punya kekecewaan yang mendalam, mengatur sedemikian rupa supaya dia tidak banyak waktu untuk berdekatan dengan Pak Ganjar. Dibikin sibuk lah dua-duanya, ternyata enggak gitu loh. Begitu-begitu saja. Pura-pura sibuk di Muktamar Muhammadiyah. Misalnya gitu. Misalnya ngono. Tapi ini kan enggak. Mengar dirangkul we ra gelem. Iya, kan gitu. Itu beda, Bung. Loh iya. Gentleman menghadapi gentleman dan gentleman menghadapi buta-buta itu beda. Ya seorang gentleman tidak harus setiap saat itu jadi gentleman. Ketika momennya mewajibkan dia marah, maka dia marah. Ya iyalah.
asal adil. Ya. Asal adil. Marahnya apa tempo hari itu? Ojo do kesusu. Ojo gerusa-gerusu. Kandhane kok ora krungu. Apa etok-etok ora krungu. Ya tapi sana ya etok-etok ora krungu. Jawabane aku tetap loyal. Loyal tapi yang ngelempari sampah-sampah ke rumah kita misal loyal. Tetap itu beda anu Bung. Itu beda atmosfer, beda dunia, beda kredo kehidupan. Okay. Ini dua gentleman berbicara dalam satu wilayah politik dengan bahasa politik yang sama. Bahasanya sama, bahasa mengabdi, metafora yang sama. Ya. Metafornya sama. Juga punya sama-sama memegang gentleman agreement yang sama gitu. Itu yang paling pokok saya kira. Jadi kalau di muka bumi ini tidak ada aturan-aturan yang membuat orang tuh mesti begini dan begitu. Enggak usah diatur, mereka juga tidak akan geseh. Iya, enggak akan geseh. Iya, betul. Misalnya di muka bumi ini dalam dunia politik ini tidak boleh, tidak perlu diadakan supaya ada kepantasan. Kenapa urusan supaya untuk pantas-pantasan? Mereka ketemu itu bukan untuk pantas-pantasan, memang mereka ketemu karena harus bertemu. Iya. Nah, kalau ada sesuatu yang merasa kurang pada tempatnya, masing-masing itu punya kebutuhan untuk menjelaskan. Ya. Tapi saya senang loh Bung. Saya tidak bisa membayangin kalau Kenapa? Dua pejabat itu sebenarnya saben ketemu itu juga mewajibkan membicarakan tugas-tugas gitu. Apa enggak ngomong begini ya? Ada agak sedikit ugal-ugalan gitu ya. Pak Jokowi mungkin tidak bisa ugal-ugalan ya. Contohnya gimana? Ugal-ugalan gimana? Ya ugal-ugalan lah. Yuna, piye iki? Orang mulai wae gitu. Misalnya saking seneng pada ketemu, wis aku orang mulai wae. Ndak usah pulang gitu. Atau itu pun Pak Jokowi enggak bisa kali. Atau Pak Jokowi nanya, Pak Ganjar ini biasanya kalau kopi yang enak sini yang mana? Kopi yang mana gitu, iya. Macam itu ya. Jangan-jangan yang diobrolin kayak gitu. Tapi gini Kang, ini momentum. Ada orang yang bilang bahwa tadi yang pertanyaan awal bahwa ditafsirkan Ganjar sedang menikam Pak Jokowi, dan kemudian hatersnya nih, hatersnya Jokowi Ganjar ini bersorak-sorai. Sama-sama meramaikan. Karena mereka mengatakan apa yang mereka ingin. Mereka ingin lihat. Ya, kalau dalam dunia akademik itu ada cara berpikir tentang apa yang ada. Kita ini butuh apa yang ada. Ya. Apa butuh? Betul. Sesuatu yang harus ada. Oke. Yang harus itu sudah ada dari dulu pada kedua beliau. Harus bagus, harus relasi dijaga. SMS-an bupati pada bupati, kan itu yang harus itu sudah tertata, tidak ada keretaan, tidak ada geser, tidak ada goresan. Ya goresan tipis-tipis, ya cuman ketemu terus senyum. Ya. Iki piye ta ki wingi iki. Ya gitu dah. Udah beres itu. Terus ke pasar. Disurai begitu banyak orang bersorak-sorak. Orang yang bersorak-sorak itu juga menemukan pulihnya perasaan hati mereka. Alhamdulillah gini ki ora apa-apa, ya kan? Jadi ternyata ada Pak Presiden dan Pak Gubernur itu kok ya kompak. Spontan itu ya orang spontan, Bung. Seorang spontan. Karena itu juga harapan mereka. Beliau selalu konsisten, baik satu sama lain. Itu yang diharapkan juga oleh rakyat. Tapi di sisi lain banyak yang kecele dong kalau begitu. Ayo urusan yang kecelek ya silahkan kecelek. Kenapa suka bikin tafsir yang bukan emang gitu. Kecelek. Tapi kalau orang itu membuat tafsir itu sedikit apa yang harus ada, itu ya selalu namanya manusia. Ngomongkan apa yang ada, ditambeli sedikit yang harus ada. Betul. Nah gitu. Nah yang harus ada itu apa? Mbok yo sholat ke masjid, mungkin Jumat. Alhamdulillah sholat dua-duanya.
Alhamdulillah sholat betul. Nanti kalau mereka kedua-duanya masuk warung Pak Jokowi enggak malu bisa warung, bukan harus restoran mewah. Sip. Kedua-duanya makan di warung. Aku mau ikut. Nah gitu. Oh kalau aku bisa ikut gitu ya. Kang, pertanyaan terakhir. Bukan udah terakhir ini. Loh, iya udah. Udah panjang. Udah panjang, nanti nggak buka puasa. Oh, aku tak kira belum panjang ini. Pertanyaan terakhir, Kang. Iya. Kira-kira apa artinya dengan begini Pak Jokowi kira-kira masih akan Ganjar masih bisa dilihat sebagai orang yang tadinya kan orang sering lihat bahwa Ganjar ini penerus idealnya Pak Jokowi. Suksesor idealnya Pak Jokowi. Sekarang bagaimana setelah ini ngelihat fakta yang ada? Masih tetap begitu? Lah senyum bupati itu tadi apa artinya? Sama-sama gentleman. Senyum bupati ketika senyum itu melemparkan sinyal kurang positif, mereka sudah tahu. Tapi ketika senyumnya itu lebih lebar lagi, mata juga ikut tersenyum, Bung, jangan salah. Iya. Gesernya begitu ya. Mata itu tersenyum. Nah, dalam soal itu sensitif kita. Betul. Saya bisa ngelihat kening tersenyum itu saya juga bisa lihat. Betul. Wah, keningnya aja tersenyum, rambutnya aja tersenyum, gitu. Rambut putih. Betul. Rambut putih ya tersenyum. Ya keren lah, Bung. Jadi ini memberi suatu pelajaran bagi orang yang mengharapkan keduanya itu mestinya retak. Mestinya pada keduanya itu ada tikam menikam dan sebagainya kan itu betul. yang dimaui orang hater banyak yang mau kalangan. Iya. Yo pengkhianat kayak haters kayak apa kayak gitu kan. Atau orang yang mengharap, lah itu kan keliru, Bung, mengharapkan kok keburukan itu kan itu. Okay. Mengharapkan kok keburukan. Udah salah dari sejak pikiran tuh. Salah sejak belum lahir. Salah sejak sebelum lahir. Oke, Kang. Kekeliruan. Terima kasih banyak buat waktunya di BAP. Kita semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Insya Allah. Sebelum Lebaran. Iya, sebelum Lebaran. Sesudah Lebaran. Bisa, Sip. Bung. Terima kasih.